Oke, sekarang kita akan membahas tentang eh, software ya, software dari Jempek. Ya. Eh, ada beberapa subtopik yang akan dibahas. Pertama, instruksi untuk download dan install. Terus kedua, untuk membahas software package. Jadi masing-masing software karena banyak ya, ada beberapa untuk apa aja fungsinya dan lain-lain. Terus juga demo penggunaan dari masing-masing software tersebut. Ya, kemudian akan diakhiri dengan instruksi untuk tugas atau apa namanya tes ya, tes pemahaman ya, tes pemahaman dari materi kali ini. Oke, nah untuk mendownload, sekarang kita mulai dengan bagaimana mendownload ya. Untuk mendownload itu Anda masuk ke halaman ini. Ini halamannya. Juga kalau Anda juga bisa melihat dari website dari training ya, Anda bisa lihat linknya kalau Anda masuk ke website dari training. Boy, website training alamatnya apa, Boy? Website training alamatnya apa? Website training ceds.me. CDS. Masuk ke CDS bisa kan? Masuk ke CDS, terus nanti di sini ada training ya. Terus masuk ke CG Prep Course. Nah, di sini ada materi tentang persiapan. Anda bisa klik bagian persiapan. Nanti di situ ada instruksi yang akan bisa Anda baca. Nah, nanti Anda akan masuk ke website Monash Corps ya, Center of Policy Studies, di mana Anda bisa mendownload software-software yang diperlukan. Nah, software yang Anda download itu free trial, betul ya, Boy? Betul. 3 bulan cukup untuk class assignment. Nah, ini cara mendownloadnya ada di sini. Anda pertama mungkin harus baca instruction dokumennya ya. Instruction dokumen ada di sini. Di sini linknya, Anda bisa download. Setelah Anda baca instruction dokumen, Anda masuk ke download program. Nah, di sini. Kemudian Anda install. Nah, setelah itu Anda bisa melihat-lihat apa yang diinstall di software tersebut. Jadi intinya nanti ketika Anda udah mungkin Anda perlu pause dulu ya, silahkan Anda untuk mendownload dulu. Kalau belum silahkan download. Nanti setelah Anda download Anda bisa play lagi video ini. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kalau Anda sudah menginstall, maka Anda akan mendapat software-software ini ya. Nah, ini. By default itu Anda akan diinstalkan software-software ini ke desktop ya, ke desktop. Jadi Anda kalau Anda lihat desktop Anda di sini, kalau desktop itu biasanya akan di sini akan ada software-software tersebut. Cuman kebetulan karena saya udah pindahkan, jadi saya pindah ke di sini. Jadi ini. Nah, Anda by default akan diinstal beberapa software. Cuman yang tidak akan dipakai semuanya dalam training ini. Yang akan dipakai itu hanya ini WinGem, kemudian TabMed, kemudian ViewHar, dan ViewSol. Oke. Masing-masing itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Nanti mungkin bisa saya jelasin sedikit.
Oke, jadi kalau Oke, jadi nanti software yang akan kita gunakan itu WinGem, ya, kemudian TabMed, ViewHar, sama Visual. Nah, WinGem itu fungsinya untuk melakukan hampir semua tugas dalam CGI model. Nanti misalkan kita melakukan simulasi juga ya, itu melalui software WinGem ya, atau melakukan implementasi model. Yang dimaksud implementasi model itu adalah model mempersiapkan software-software file-file yang diperlukan untuk simulasi setelah kita menspesifikasikan modelnya dalam dalam persamaan-persamaan. Jadi ini adalah menurut saya itu dashboard instruction-nya lah ya, instruksinya dari sini semua. Jadi central of command basically kalau boleh disebut seperti itu. Kemudian TabMed. Nah, ini TabMed juga sangat penting. TabMed itu adalah software untuk menuliskan persamaan dari model. Jadi kan model CGI itu nanti ada persamaannya ya. Nah, persamaan itu nanti dituliskan di program TabMed. Di program TabMed itu. Jadi kalau ada yang bilang CGI model itu black box, untuk mengcounternya tunjukkan aja bahwa kita tuh punya persamaan-persamaan di dalamnya ya. Jadi transparan gitu loh. Dan itu bisa dibuka persamaan-persamaan itu di dalam TabMed. Nanti saya bisa kasih contoh. Selanjutnya program yang juga penting itu adalah ViewHar. Nah, ViewHar itu adalah program untuk mengelola dan memview ya, database. Database itu dari data-data yang diperlukan yang digunakan model. Gitu. Jadi database itu nanti apakah data dari yang bersumber dari input output table, ya, bersumber dari social accounting matrix, itu nanti diolah untuk bisa dibaca oleh program ViewHar. Nah, memview juga ya, yang dimaksud memview itu bukan hanya melihat berapa nilai-nilainya, tapi Anda juga bisa melakukan summary. Ya, nanti dikasih contoh, bisa menghitung share, ya, dan lain-lain. Itu yang ViewHar. Nah, yang terakhir yang akan dipakai adalah ViewSol. ViewSol itu Anda program untuk memview hasil dari simulasi. Ya, kalau Anda sudah melakukan simulasi, nanti Anda akan bisa melihat hasilnya. Ya. Misalkan ngelihat berapa misalkan GDP berubah, gitu ya. Itu dilihat dari program ViewSol. Nanti kita juga bisa simulasi, contohin untuk melihat. Oke. Nah, sekarang kita mau coba dulu untuk mencoba melihat bentuknya seperti apa ya. Nah, mungkin yang pertama yang akan saya tunjukkan itu pertama adalah TabMed ya. TabMed dulu deh. Nah, TabMed ini berarti kalau Anda lihat, Anda buka, nanti klik ya, nanti bentuknya seperti ini. Awal keluarnya seperti ini. Kita akan coba membuka sebuah CGI model ya, sebuah model ya. Model yang akan dibuka itu ini misalkan model minimal ya, minimal. Nanti Anda untuk mendownload model itu Anda masuk ke alamat ini ya. Alamat ini. Ya, di sini alamatnya CDS FE/Unpada CID Training CGI Materials.htm. Oke, Anda masuk ke sini. Nanti Anda akan
sini. Oke. Nah, ini dulu ini bahan training yang pernah kita lakukan. Anda bisa mendownload ini aja, mendownload bagian 6 ya. Di sini ada contoh dari Tableau file minimal ya, yang ini. Oke, jadi Anda download. Anda downloadnya bisa right click, save link as, terus pindahkan ke tempat folder yang biasa Anda pakai ya. Misalkan saya pindahin ke sini aja ya. Saya bikin folder di C misalkan ya, latihan. Dan saya save di situ minimal tabnya kan. Saya save. Oke, nah kemudian Anda masuk ke tab Math, kemudian Anda buka minimal tadi. Latihan minimal. Oke, ini Anda akan melihat seperti ini ya. Ini adalah isi dari model CGI ya. Detail mengenai persisnya program-program komen ini apa saja itu nanti kita akan latihan di sesi-sesi selanjutnya. Tapi minimal ini bisa untuk menunjukkan bahwa Anda bisa melihat ya model-model yang pernah dibuat orang ya, seperti ini. Mungkin ada 1-2 hal aja, hal penting yang bisa saya tambahkan di sini. Ya, fungsi-fungsi penting dari tab Math ini ketika membuka persamaan-persamaan di CGI model ya. Yang pertama itu adalah Tableau check. Tableau check atau F4 ya. Tableau check. Tableau check itu adalah untuk mencek ya, apakah program komen-komen yang Anda buat di sini ya, itu benar nggak secara sintak ya. Jadi kalau kita cek Tableau check, nah itu nanti kalau dia tidak ada error, dia akan ada di sini muncul no error found ya. Tapi kalau ada error, misalkan saya ketik salah sedikit ya, misalkan saya kurangi aja. Nah ini harusnya kan setiap komen itu ada titik komanya ya, ini saya lihat titik komanya. Kemudian saya cek. Oke, kalau saya prefer cek menggunakan F4 ya, karena lebih cepat. Dan cek bisa F4 ya. Jadi saya klik F4. Nah, dia error. Kelihatan errornya. Ya. Nah, errornya itu ditandain sama dia ya. Selain ditandain, dia juga ngasih tahu errornya apa. Nah, kalau kita klik yang warna merah ini ya, diketahui syntax error expected titik koma. Oh, berarti dia expected titik koma dari komen di atasnya. Jadi di sini. Oke. Kalau kita kasih titik koma, kita F4 lagi, no error found. Nah, kalau misalkan errornya ada beberapa, bisa juga. Misalkan saya kasih error di sini, kemudian saya kasih error di di tempat lain ya. Misalkan di sini gitu ya. F4 nanti dia bikin error. Oh, oke. Kalau kita mau lihat next error bisa juga klik next. Oh, next error di situ. Oke. Nah, kita benerin, ya udah kita benerin. Kita benerin ke sini. F4, errornya masih ada satu lagi. Kita ketik di sini. Nah, gitu. Itu cara tab Math mengecek error. Nah, selain Tableau check, ya, satu lagi yang cukup penting dalam tab Math itu adalah gloss. Ya. Gloss itu F7 ya, kalau shortcutnya. Gloss itu adalah kalau kita mengklik bagian ya, dari program Tableau, ya, misalkan ada koefisien ya yang namanya use. Nah ini ya. Kalau saya klik koefisien use ini, kemudian saya klik gloss ya, atau pencet F7, maka dia akan memunculkan referensi ya, di line sebelah mana si koefisien use itu dipakai atau digunakan. Nah ini bagus untuk referensi. Oke. Ini. Jadi dia akan tahu, oh ternyata use itu dipakai di baris 104. Nah ini ya.
maka kita akan klik, kita ingin langsung ke sana, kita klik aja line 144, kita otomatis masuk ke line 144. Di mana si use itu digunakan. Nah, di sini kan use digunakan. Itu gloss. Jadi kita bisa kita bisa gunakan untuk itu. Yang terakhir itu adalah tableau code atau F11. Tableau code adalah perintah akhir kalau kita sudah mengedit atau membuat sebuah model file atau tab file ya. Kalau artinya apa? Tableau code itu berarti membuat program file-file yang necessary untuk melakukan simulasi. Jadi kalau kita pencet tableau code atau F11 ya, oke, nanti dia akan menghasilkan output seperti ini. Gensi model can store code store in file ini. Jadi dia membuat 3 file, CSS, GST, dan min, yang memang file-file ini diperlukan untuk melakukan simulasi. Nah, jadi kira-kira itu introduction aja dulu tentang apa itu tabmed dan gunanya untuk apa. Selanjutnya kita akan ngelihat viewhar ya. Viewhar berarti viewhar. Nah, viewhar itu ini. Jadi kalau kita klik viewhar, nanti bentuknya awalnya akan seperti ini. Nah, viewhar itu membuka database dari CGI model. Database CGI model itu yang menggunakan JPEG ya, extensionnya itu har. Untuk itu mungkin kita bisa download database ya dari har ya, yaitu ini. Ya. Ini contohnya example IO table for minimal database. Nah ini. Kita right click, kita save link, kita masukkan ke folder latihan ya, jangan lupa di folder yang sama. Sorry, itu Excel-nya. Kalau har-nya sebentar. Oke, nah ini example of minimal database yang har ya. Ini yang har, jadi kita save link as, kita masukin ke latihan. Oke, nah kalau sudah kita masuk ke har ini, kita buka open header array, kita masuk ke folder yang latihan minimal.har. Oke, jadi nah ini adalah har file. Jadi kita coba kan lihat-lihat har filenya. Nah, har file itu setiap ada columns ya, sekalian ada baris awalnya. Yang baris-baris itu menunjukkan header yang berbeda-beda. Ya. Nah, itu ada header itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama itu yang sifatnya set. Ya. Nah ini set IND, set com, set user, set fact, set src. Nah set itu umumnya misalkan untuk menamai nama-nama set yang biasa dipakai dalam persamaan ya. Jadi kalau misalkan in itu apa aja, ternyata in itu adalah nama-nama dari sektor gitu ya. Com nama-nama dari komoditi, kemudian user itu nama dari user gitu ya. Ya, ini nama dari faktor dan seterusnya ya. Nah, yang use yang use itu adalah isinya adalah data yang digunakan untuk CGI model. Nah, misalkan kita lihat yang pertama dulu, misalkan contoh ya, ini adalah import tax revenue. Nah, ini penerimaan pajak impor. Nah, ini penerimaan pajak impor. Kalau kita buka, nah berarti kita ada penerimaan pajak impor ya, yang untuk 6 komoditi tersebut. Ya. Mungkin kalau Anda ngelihat ya, viewhar yang saya punya itu ada warna, ada color codingnya. Kalau Anda nggak ada color coding itu berarti kelihatan yang ini berarti yang paling tinggi nilainya ya. Nah, kalau Anda nggak lihat color coding, Anda bisa buat bisa munculkan color codingnya di option ya, di file option, kemudian di sini ada data coloring ya. Saya pilih cell coloring di sini ya. Nah,
Saya pikir ini cukup berguna ya untuk melihat dari karakteristik dari data yang kita punya ya. Jadi ini contohnya. Jadi misalkan penerimaan tarif impor ya pemerintah yang bersumber dari impor barang produk pangan ya pertanian itu adalah senilai 6 triliun ya itu. Yang terbesar itu ada dari other manufacturing sector ya. Ini berarti other manufacturing sector itu manufacturing sector selain pupuk ya fertilizer. Di sini kelihatan berarti pada database yang bersangkutan kita memperoleh informasi impor tarif untuk fertilizer atau pupuk itu senilai 1,4 triliun rupiah. Ya, ini. Nah, hal yang juga bisa dilakukan dari ini adalah untuk melihat share. Misalkan kita ingin tahu berapa persen, untuk berapa proporsi dari tarif revenue ya, yang bersumber dari produk pangan, pertanian. Ya. Caranya gampang ya, caranya di sebelah kanan ya itu ada ini. Ya, ini kita klik, itu ada 4 pilihan, none, row, call, matrix. Kalau kita pilih call, ya, maka dia otomatis akan menghitung share-nya masing-masing. Oke, dengan jumlah 1. Artinya apa? Artinya, berarti 9% penerimaan tarif tarif impor yang diterima pemerintah itu berasal dari impor komoditi pangan pertanian atau crop sector. Ini contoh untuk mau share. Oke. Selanjutnya kita bisa ngelihat header yang 2x2 ya. Ada dimensinya 2. Yang tadi kan dimensinya 1 cuman com ya. Sekarang dimensinya 2 fact dan in. Oke, kita lihat, buka. Nah, ini artinya apa? Nah, artinya ini adalah untuk masing-masing sektor. Ini saya ya. Untuk masing-masing sektor, ini adalah data tentang pembayaran faktor produksi primer yang terdiri dari labor dan kapital. Jadi contohnya adalah ternyata berarti untuk sektor crops itu mereka menggunakan faktor produksi primer senilai, nah ini ya, ini ada senilai 505 triliun rupiah. Dari 505 triliun rupiah tersebut itu terdiri dari 106 triliun untuk membayar labor dan 399 triliun untuk membayar kapital. Nah, ini contoh penggunaan. Nah, kalau kita jumlah ke kanan, ini juga sama. Berarti jumlah ke kanan itu semua penggunaan labor dari semua sektor, kalau kita jumlahin ke kanan, itu nilainya ada 1.606 triliun rupiah. Ya. 1.606 triliun rupiah adalah pembayaran faktor produksi secara nasional. Pembayaran labor secara nasional untuk semua sektor. Oke. Kalau kita ingin tahu misalkan berapa industri atau sektor mana yang share dari kapitalnya paling tinggi. Oke, kira-kira gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan ini. Oke, dari sini kelihatan. Ternyata ini kan jumlah ke bawahnya 1 ya. Jadi ternyata sektor yang proporsi yang paling kapital intensif, yang sektor penggunaan kapital yang paling tinggi adalah ini 0,848. Oke, kita balik lagi ke non. Nah, sekarang kalau kita bertanya kapital pembayarannya paling banyak di sektor mana dan berapa persen dari total pembayaran kapital, berarti kita pakai row. Ya, oke. Nah, dari sini kelihatan ternyata pembayaran kapital itu di Indonesia terkonsentrasi di sektor jasa karena 41% dari pembayaran kapital itu digunakan di sektor jasa. Nah, itu untuk 2 dimensi. Nah, selanjutnya ada juga dimensi dari header itu bisa bisa lebih dari 2 dimensi. Misalkan use. Nah, ini use itu ada 3 dimensi.
Use itu adalah pembelian barang ya, berdasarkan berbagai komoditi yang dibeli apa yang di pembelian barang ya, yang bersumber dari domestik atau import, source itu domestic import ya, oleh user. Ya. Oke, kita buka aja. Nah, karena ada 3 dimensi, tapi kita hanya bisa melihat 2 dimensi. Jadi kalau kita misalkan yang bisa dilakukan adalah kita lihat untuk domestik dulu. Oke, kita lihat ini untuk all user. Ya. Nah, ini artinya kalau kita lihat di sini, ini artinya adalah pembelian barang berdasarkan 6 jenis commodities oleh user. Nah, usernya itu bisa industri, ya, 6 industri tersebut, bisa untuk investasi, ada intermediate demand, ini final demand. Final demand itu investment, household, government, dan export. Oke. Nah, ini adalah untuk domestik. Jadi artinya kalau misalkan saya lihat, misalkan ini titik yang ini, ya. Ini artinya industri pupuk ya membeli barang yang diproduksi oleh sektor pertambangan sebesar 23 triliun rupiah yang bersumber dari domestik. Kalau impor berapa? Kita lihat ini, berarti ambil yang impornya saja. Nah, ternyata sektor pupuk itu juga membeli input ya barang dari sektor pertambangan impor dari luar negeri sebesar 1,2 triliun rupiah. Nah, ini contohnya. Kalau ingin tahu totalnya, kita tinggal ini sum source. Sum source itu berarti total dari domestik dan impor. Ya. Nah, sama juga kita tetap bisa membuat row dan call seperti ini. Ya. Ini row bisa seperti itu. Oke. Jadi barangkali itu saja dulu ya mengenai penggunaan dari ViewHar ya. Nanti untuk menguji pemahaman saya akan mencoba memberikan pertanyaan yang terkait dengan HAR tersebut ya, supaya untuk memastikan bahwa Anda paham dari apa yang kita bahas kali ini. Oke, setelah kita membahas fungsi dari ViewHar ya, sekarang kita akan membahas fungsi dari ViewSol. Ya, oke, tetapi untuk supaya kita tahu fungsi dari ViewSol, ya, berarti kita harus melakukan simulasi dulu. Ya, karena ViewSol itu adalah software untuk melihat hasil simulasi. Oleh karena itu, maka sekalian aja kita belajar sedikit cara menggunakan file software yang lain, yaitu WinGem. Ya, jadi kita sama-sama aja. Ya, WinGem. Nah, kita tadi kalau kita balik lagi ke ke folder yang kita bikin ya, folder latihan. Itu kita mempunyai sudah mempunyai mendownload 2 file, itu file minimaltab dan minimalhar. Nah, sekarang kita akan download 1 file lagi yang diperlukan untuk melakukan simulasi ya, yaitu simulation file. Itu kita masuk ke sini lagi ya. Nah, di sini itu ada namanya simulation file, itu namanya CMF file. Oke. Nah, mari kita sama-sama download CMF file. Pastikan ya ada di folder latihan ya, jangan di mana-mana. Oke. Nah, kalau udah, maka yang Anda lakukan itu kita buka si CMF filenya. Ya. Bagaimana dengan file apa kita membukanya? Sama ya, dengan menggunakan tab made. Ya. Nah, kita buka open minimal CMF. Nah, apa bedanya CMF dengan tab? Tab itu isinya adalah modelnya, model CGI-nya. Kalau CMF itu khusus
perintah-perintah untuk melakukan simulasinya. Oke. Jadi ini memang dipisah sengaja ya, karena kalau nggak dipisah nanti Pak Baliut. Kalau minimal CMF kalau simulasi kan bisa macam-macam, tapi model tetap sama ya. Nah ini minimal CMF. Jadi minimal CMF mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya. CMF di dalam CMF atau tadi kan di dalam tab ya, di dalam tab file ya, itu isinya adalah persamaan ya. Persamaan dari CGE ya. Jadi ada equation ya, ada definisi variabel, ada definisi data ya, definisi parameter. Nah itu berarti adalah informasi-informasi yang diperlukan oleh dalam model specification. Jadi tableau file itu basically adalah model specification. Oke. Kalau CMF file itu adalah dua basically ya. Jadi yang penting dua ya, ada dua hal, ada beberapa lagi sih, cuma yang penting adalah dua ya. Pertama itu adalah closure istilahnya ke dalam CGE. Apa itu closure? Closure itu adalah menetapkan mana dari variabel yang ada di dalam CGE model yang sifatnya exogenous. Karena CGE model itu pasti seringnya ya, jumlah variabel ya, number of variable selalu lebih besar daripada number of equation. Sementara CGE kalau mau solve itu jumlah variable ya, itu harus sama dengan jumlah equation. Oleh karena itu di CMF file ya, di CMF file ini kita menentukan mana variabel yang exogenous sedemikian rupa supaya jumlah variabel dan jumlah equation sama. Oke. Nah, selain penentuan closure, satu lagi itu adalah instruksi shock-nya, instruksi simulasi. Jadi variabel apa yang di shock ya, dan seberapa besar itu di CMF file. Oke. Jadi kalau kita lihat CMF file, Anda lihat di sini yang penting itu adalah di sini ada penentuan exogenous. Ini exogenous variabelnya apa aja. Oke. Kemudian ini ada instruksi shock yang dilakukan. Oke. Nah, kita latihan aja. Ini mungkin ya pertama kali untuk Anda pertama kali melakukan simulasi ya. Kita shock misalkan ini kita ini defaultnya itu shock pi ya. Pi itu exchange rate. Terus kita kasih tanda seru ya. Tanda seru itu supaya dia tidak dibaca ya. Kita coba shock real wage saja. Jadi ini tanda serunya kita hapus ya. Real wage sebesar 5% aja ya. Real wage sebesar 5%. Jangan lupa di save. Nah, ini save. Oke. Nah, kalau udah berarti kita siap melakukan simulasi. Bagaimana melakukan simulasi? Pertama, kita pastikan kita punya file yang diperlukan untuk simulasi. Apa file yang diperlukan untuk simulasi? Model kan. Nah, model itu kan kita tahu ada di minimal tab. Nah, cuman sebelum melakukan simulasi itu, pastikan kita sudah punya file-file yang diperlukan untuk simulasi. Ya. Ini yang sering orang lupa ya. Caranya dengan apa? Dengan melakukan Tableau implementation atau Tableau code. Ini perintah yang ini. Ya. Jadi pastikan ya, sekali lagi kita run Tableau code-nya. Nah udah, berarti dia udah implement, namanya itu implement. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita masuk ke WinGem. Nah ini. Ya. Oke. Nah WinGem memang supportnya emang rada aneh. Dia akan muncul di atas di sini terus ya, dan selalu ada itu hanging di situ ya. Kalau kita programnya lagi di jalan. Nah yang pertama kita lakukan untuk melakukan simulasi di WinGem ini yang atas ini,
pastikan bahwa si WinGem working directory-nya ada di directory atau di folder di mana file-file yang kita perlukan itu berlokasi. Ya. Nah, kita tahu kan file-file yang kita perlukan berlokasi kalau di saya itu di C latihan, ya. Maka kita masuk sana, masuk file, kemudian change default directory. Nah, ini belum kan ini. Nah, masukin ke latihan. Ini latihan, double klik. Kalau sudah terlihat di sini C latihan, ya sudah, pencet OK. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita klik simulation, kita klik GemSim Solve. Oke, nanti muncul seperti ini. Kita select command file yang kita perlukan, yang itu adalah minimal CMM. Open, kemudian run. Oke, nah kalau bunyi tang kayak gitu, terus keluar output seperti ini ya, gambar orang senyum, itu berarti model sudah jalan dengan baik simulasinya. Pencet OK. Nah, nanti kita akan lihat ada option untuk go to view solve. Nah, kalau Anda lihat ke folder latihan, otomatis ya, folder latihan otomatis dia akan membuat satu file namanya minimal SL4. Nah, yang ini. Nah, minimal SL4 itu bisa dibuka langsung setelah Anda melakukan simulasi dengan mengklik go to view solve. Nah, hasilnya seperti ini ya. Atau ya, Anda masuk ke folder, kemudian right click minimal SL4-nya sama saja. Atau buka view solve program dari sini, kemudian open di sini minimal SL4. Kegunaan kita membuka view solve tidak secara langsung dari hasil simulasi ya, atau menggunakan file view solve kemudian open seperti ini adalah kita bisa membuka file hasil solusi beberapa simulasi secara sekaligus. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Nah, yang bisa kita lihat, misalkan contoh, ini nanti model ini nanti kita akan terangkan aja nanti di sesi selanjutnya. Cuman yang jelas, contoh ini adalah contoh misalkan untuk makro. Nah, ini makro itu artinya kalau kita lihat GDP. Nah, ini artinya akibat simulasi yang kita lakukan, itu real wage tadi naik 5%, GDP akan berkurang sebesar minus 0,98%. Ya, ini contoh aja. Gitu. Kemudian ini contoh Consumer Price Index, ini kan akan bernaik 0,98%, ini contohnya. Kemudian output sektoral, nah ini ya, industri output. Nah, ini industri output akan berkurang sini. Satu lagi kelebihan yang cukup penting dari ViewSol ini adalah kalau kita bisa copy paste hasil dari ViewSol ke Excel. Jadi kita tinggal pencet export di sini, kemudian copy, kemudian kita masuk ke Excel, kemudian paste di sini, dapat langsung hasilnya. Jadi Anda bisa gambarkan misalkan ini adalah hasil dari simulasi satu. Ya. Cuman ya, salah satu unique feature dari ViewSol ini atau software Gempack ini juga adalah selain kita bisa mengcopy paste hasilnya ke Excel, Anda juga bisa membuat gambar grafiknya ya, kalau grafiknya relevan itu dengan hanya mengklik misalkan ini kita ingin tahu berdasarkan sektor, kita kan tahu ini outputnya berkurang berapa, tapi ingin menampilkannya dalam bentuk grafik ya, itu tinggal right click di sini pas di minimal kolomnya, nama kolomnya kita klik. Nah, nanti ada program yang namanya The Charter yang akan otomatis membuat grafik ya. Tentunya karena ini kan grafik yang relevan bukan line ya. Grafik yang relevan adalah bar, maka kita ganti jadi bar, vertikal bar mungkin. Nah, ya itu kita langsung ketahuan. Ini adalah hasil dari simulasi. Crops ya, berapa ternyata pupuk yang paling kena dampak besar, kemudian manufacturing, service dan seterusnya. Ya. Anda juga bisa mengganti-ganti warna ini ya. Nah, ini bisa ganti ya, kayak itu dan lain-lain. Dan juga bisa copy sebagai IMF misalkan ya. Anda masukin ke PowerPoint. Langsung bisa jadi bahan untuk presentasi ya. Seperti itu.
Oke. Eh, Terus sebentar. Nah, Anda juga bisa kalau misalkan relevan, dia juga bisa membuat gambar lebih dari satu series ya, dengan cara mengklik yang lain ya. Nah, ini contoh, berarti ini yang hijau label, yang merah itu adalah output. Oke. Oke, jadi barangkali itu aja dulu ya mengenai mengintroduksikan cara menginstal, terus mengintroduksikan dulu pendahuluan apa itu software-software